Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bioteknologi. Saya Tristan Raffi Nugraha, nomor absen 33. Saya Ulia Fatul Lama, nomor absen 34. Saya Vita Deostari, nomor absen 35. Saya Wulan Afitasari, nomor absen 36. Saya Siti Julia, nomor absen 31. Saya Tiara Febrianti, nomor absen 32. A. Konsep dasar bioteknologi. Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam batasan pengertian bioteknologi tersebut, ada beberapa ciri dari suatu proses bioteknologi. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut. 1. Adanya agen bioteknologi yang dipergunakan. Agen biologi yang dipergunakan ini tidak hanya dalam bentuk fisik yang dipanen, namun juga termasuk di dalamnya adalah hasil metabolit sekunder atau enzim yang dihasilkan. Kedua, penggunaan agen biologi dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. Yang ketiga, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Perkembangan bioteknologi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu dasar seperti perkembangan mikrobiologi, biologi sel, genetika, dan biokimia. Beberapa disiplin ilmu dan teknologi yang mendukung bioteknologi menghasilkan cabang-cabang bioteknologi baru, di antaranya bioteknologi pertanian, bioteknologi lingkungan, bioteknologi kesehatan, dan bioteknologi industri. Pada saat ini, bioteknologi tidak hanya terbatas pada eksperimen di laboratorium, melainkan sudah berkembang menjadi industri besar. Jenis-jenis bioteknologi. Terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan jasa mikroba untuk dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia melalui proses fermentasi. Keunggulan dari bioteknologi konvensional seperti berikut. 1. Biaya yang diperlukan relatif lebih murah. 2. Teknologi yang digunakan relatif sederhana. 3. Pengaruh untuk jangka panjang biasanya sudah diketahui. Selain keunggulan dari bioteknologi konvensional tersebut, bioteknologi ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti berikut. 1. Tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. 2. Hasil yang didapatkan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 3. Cenderung memerlukan waktu yang relatif lebih lama. 4. Proses perbaikan genetik tidak terlarang. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern dengan rekayasa genetika memanfaatkan keterampilan manusia dalam memanipulasi makhluk hidup supaya dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan seperti pada tanaman transgenetik. Bioteknologi modern memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Dalam perbaikan sifat genetik dapat dilakukan dengan terarah. 2. Kendala ketidaksesuaian genetik dapat diatasi. 3. Dapat menghasilkan organisme yang memiliki sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Selain kelebihan bioteknologi modern juga memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal. 2. Teknologi yang diperlukan berupa teknologi canggih. 3. Pengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Rekayasa genetika atau biasa dikenal dengan modifikasi genetik merupakan salah satu penerapan bioteknologi secara modern. Rekayasa genetika merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi kombinasi gen-gen baru yang diinginkan atau dimanipulasi informasi genetika organisme. Prinsip dasar dari rekayasa genetika ini adalah DNA dalam satu makhluk hidup bisa direkayasa atau bahkan disisipkan dengan DNA baru, sehingga akan melahirkan makhluk hidup baru. Dimulai dengan penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick yang memberikan harapan bahwa sandi genetika dapat disusun sesuai dengan yang diinginkan. Penentuan untuk urutan nukleotida dapat dirakit dengan cara mengganti atau menambahkan DNA dari luar kepada susunan DNA asli dalam sel. Dalam kegiatan rekayasa genetika diperlukan 3 hal penting, yaitu
enzim endonuklease restriktif, enzim ligase, dan vektor. Enzim endonuklease adalah enzim yang berfungsi sebagai pemotong DNA. Enzim ligase sebagai penyambung potongan DNA, dan vektor merupakan pembawa gen asing ke sel target. Vektor dapat berupa plasmid, bakteri, atau agrobakterium. Teknologi plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA non-kromosom yang dapat berpindah dari bakteri satu ke bakteri lainnya yang mempunyai sifat pada keturunan bakteri sama dengan intinya. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan manusia adalah produksi insulin. Insulin dibuat di dalam tubuh manusia dengan dikontrol oleh gen insulin yang diambil dari pulau Lagerston. Manusia lalu disambungkan ke dalam plasmid bakteri untuk menghubungkan gen insulin. Dengan plasmid diperlukan rekomendasi genetik. Dalam rekomendasi DNA dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA. Teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma dikenal juga dengan istilah fusi protoplasma. Teknologi hibridoma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan dua sel tersebut berlangsung dalam suatu medan listrik. Rekayasa genetika memiliki manfaat dan kekurangan seperti berikut. Yang pertama yaitu manfaat rekayasa genetika. Beberapa contoh manfaat dari rekayasa genetika diantaranya tanaman manusia, rekayasa tanaman rekayasa. Gak apa-apa, cepat. Yo. Rekayasa genetika memiliki manfaat dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat rekayasa genetika. Beberapa contoh manfaat dari rekayasa genetika diantaranya tanaman rekayasa genetik biasanya tahan lebih lama dan dapat meningkatkan hasil panen seperti tomat, pepaya, dan masih banyak lagi. Selain itu, virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk menyembuhkan manusia dan rekayasa genetika yang merupakan insulin sintesis dijadikan sebagai pengobatan pasien diabetes. Yang kedua yaitu kekurangan rekayasa genetika. Rekayasa genetika menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengancam hidup alam jika diproduksi secara berlebihan dan kemungkinan untuk gagal selama proses rekayasa sehingga dapat melahirkan makhluk hidup cacat